Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam channel Tifa and Friends, channel dari Yayasan Tifa yang membicarakan persoalan-persoalan publik, persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kali ini kita undang kawan lama, beliau adalah juga salah satu pendiri Yayasan Tifa, Mas Budi. Kita undang dalam perbincangan ini dalam konteks dalam posisi beliau yang pernah menjabat di lembaga ombudsman, baik di kota Jogja waktu itu ombudsman daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ombudsman di nasional. Nah, kita ingin memperbincangkan seputar pengawasan pelayanan publik. Bagaimana Indonesia ini kinerja pemerintah, kinerja penyelenggara negara dalam melayani masyarakat, melayani publik. Apakah kinerjanya baik? Apakah masih seperti negara era Amtenar, negara Orde Baru yang sebagai pejabat publik atau pegawai pemerintah justru sering minta dilayani ketimbang melayani. Nah, kira-kira itu selama 20 menit ke depan kita akan diskusikan dengan mantan anggota Ombudsman Mas Budi Santoso. Mas Budi, pertanyaan pertama nih. Ya. Jadi kapan Anda menjabat sebagai anggota Ombudsman itu baik yang di Jogja maupun di Jakarta? Jadi kalau di daerah itu di Provinsi DIY itu namanya waktu itu Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu 2005 sampai 2008 ya. Kemudian itu dibentuk oleh pemerintah provinsi dilantik oleh gubernur selama untuk masa satu periodenya 3 tahun. Nah, itu saya lebih banyak balik ke kampus, mengajar di beberapa universitas, kemudian 2010 ya itu mulai proses seleksi yang Ombudsman Republik Indonesia nih, yang levelnya nasional. Dan akhirnya setelah melalui proses yang panjang sampai fit proper test di DPR, akhirnya salah satu yang terpilih jadi salah satu komisioner Ombudsman Republik Indonesia periode 2011 sampai 2016 ya. Jadi total saya berbasah-basah di pengawas penyelenggara pelayanan publik di daerah maupun di level nasional itu selama 8 tahun ya. Baik. Sebenarnya apa itu ombudsman dan namanya kok nadanya bukan bahasa Melayu atau even bahasa Inggris. Kayaknya betul. itu bahasa Skandinavia, Swedia. Itu bahasa Swedia. Tolong jelaskan apa itu ombudsman, asbabun nusulnya. Jadi ombudsman ini memang tidak familiar dengan kita karena memang bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia maksudnya. Beda kan kalau KPK itu namanya itu udah menunjukkan kerjaannya apa ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi komisi yang melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Tapi ombudsman ini kan nggak ada definisinya di Indonesia. Nah, saya coba cek di risalah rapat-rapatnya. Sebenarnya anggota dewan waktu itu pernah mendiskusikan, debatkan, namanya yang nama Indonesia aja. Ada yang usul namanya Komisi Pengawas Pelayanan Publik, ada yang Lembaga Pengawas Pelayanan, macam-macam lah yang bahasa Indonesia. Tapi itu nggak ada yang bisa menerjemahkan atau menafsirkan maksud dari ombudsman yang memang bahasa aslinya bahasa Swedia, ya. Sekitar 200 tahun lebih pada waktu itu dibentuk di Swedia, kemudian dianggap success story di sana, kemudian berkembang ke negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, sampai sekarang sudah lebih dari 160 negara di dunia yang di negaranya punya ombudsman. Nah, hampir semua negara-negara yang punya ombudsman itu nggak merubah namanya menjadi nama nasionalnya. Semua tetap menggunakan ombudsman. Jadi kalau Anda ke Belanda, ya namanya ombudsman, Nederland ombudsman. Saya misalnya kapan itu kunjungan ke New South Wales, ya New South Wales ombudsman. Amerika semua pakai nama ombudsman. Nah, itulah yang kemudian anggota DPR bersepakat, ya udah karena ini sudah
international wide gitu ya, sudah dikenal secara internasional bahwa ombudsman itu adalah pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu yang kemudian diadopsi di Indonesia. Sebenarnya kalau arti letter luck dari ombudsman sendiri sih semacam wakil yang bisa dipercaya. Jadi wakil rakyat yang bisa dipercaya begitu. Makanya kalau di negara asalnya sana karena tingkat compliance ya, kepatuhan para pejabat penyelenggara pelayanan publiknya itu tinggi sekali, ombudsman itu sangat direspek, sangat disegani, sangat dihormati. Bahkan kasus-kasus yang diselesaikan oleh ombudsman itu biasanya cukup lewat telepon saja itu sudah bisa diselesaikan. Laporan apa saja, karena para penyelenggara negara, pengawas pelayanan publik itu respect, segan, takut gitu kira-kira sama ombudsman. Ya. Nah, yang diawasin itu apa? Semua hal, apapun yang dilakukan pemerintah, ini makanya itu bidang ombudsman untuk ngawasi. Ya, saya kalau soal itu mesti kembali ke definisi yang diadopsi di undang-undang di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia itu oleh pembentuk undang-undang ya DPR dan Presiden itu kemudian diterjemahkan atau dinarasikan bahwa ombudsman itu adalah lembaga negara ya yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah ya oleh BUMN, BUMD, badan hukum milik negara serta bahkan badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan negara, ya, belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya cukup luas ya, karena yang diawasi itu penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik, BUMN, BUMD, bahkan swasta atau perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Contoh, contohnya begini. Kalau misalnya Pak Lukas tanya, karena saya pernah nih ngalamin, ada laporan orang servis HP di ambasador, ya kan, nggak puas dia, datang ke ombudsman, dia komplain, Pak saya nggak puas nih dengan servis HP, ternyata sudah bayar mahal, HP-nya tetap nggak benar. Nah, ini kan pertanyaan, apakah ini kewenangan ombudsman untuk mengawasi ini? Bukan. Misalnya ada lagi, ini contoh nih. Itu wilayah contoh tadi wilayah YLKI. YLKI, bukan wilayahnya ombudsman, itu wilayahnya Yayasan Konsumen Indonesia. Contoh misalnya, ada orang punya hajat menikahkan anaknya, dia nggak puas dengan pelayanan cateringnya. Ada ini kejadian zaman saya, itu lapor ke ombudsman. Nah, kita jelaskan bahwa itu bukan kewenangan ombudsman, tapi jelas ya ini bukan kewenangan ombudsman. Nah, sekarang yang swasta yang kewenangan ombudsman mana? Nah, sekarang misalnya penumpang Lion Air nggak puas nih dengan pelayanan Lion Air, datang dia mengadu ke ombudsman. Nah, meskipun Lion Air itu swasta, perusahaan swasta, tapi ini menjadi kewenangan ombudsman karena apa? Karena pelayanan publik di bidang angkutan udara itu adalah domain dari pemerintah. Nah, jadi ada lagi misalnya contoh konkret nih, orang mau umroh, ya kan, bermasalah itu travel agentnya, ya, datang itu para korban umroh itu ke ombudsman. Nah, itu waktu itu ya kita tangani. Kenapa? Karena penyelenggaraan umroh ya bagi umat Islam itu menjadi domain dari penyelenggara pelayanan publik yang diawasi oleh pemerintah, yaitu salah satu dirjen di Kementerian Agama. Yang tadi yang soal Lion Air itu juga salah satu dirjen udara kan, perhubungan udara kan di Kementerian Perhubungan. Jadi kira-kira untuk membedakan itu gampang. Ada nggak pemerintah mengawasi di penyelenggaraan publik itu? Kalau ada pengawasan pemerintah di situ, maka itu menjadi kewenangan ombudsman. Nah, pertanyaan saya, emang kalau servis HP pemerintah punya ini di situ? Enggak kan? Catering nggak ada. Ya itu benar-benar murni. Ya. Nah, itu kira-kira begitulah. Baik. Jadi
saya kira itu mestinya clear ya, ya bahwa ada sejumlah anggota masyarakat nggak paham, belum sepenuhnya paham fungsi ombudsman, ya bisa dimaklumi. Tapi yang saya tertarik ini, apakah ada kaitan nggak atau apakah bukan redundan? Karena setahu saya di instansi pemerintah itu kan ada yang disebut Inspektorat Jenderal Betul, kan, betul. irjen-irjen yang more or less lebih kurang tugasnya juga melakukan pengawasan di internal lembaga itu, Betul. kementerian atau instansi badan apapun. Nah, dalam konteks adanya irjen-irjen ini, apa ada koordinasi, korelasi, atau kerjasama, gimana itu? Kalau Undang-Undang Ombudsman RI, ya, di Undang-Undang Ombudsman itu jelas bahwa di salah satu pasalnya itu disebutkan bahwa ketika kita menerima laporan, itu justru pertanyaan pertama. Jadi misalnya Pak Lukas datang untuk melapor. Saya sebagai ombudsman, pertanyaan pertama yang saya sampaikan itu, sudah pernahkah dilaporkan di lembaga, di atasannya, di lembaga terkait, atau di institusi pengawas internalnya. Nah, kalau Pak Lukas bilang belum tuh, nah, kita malah menyarankan dilaporkan dulu ke sana. Gitu. Jadi undang-undang itu menyebut tuh secara jelas, secara clear bahwa Tupoksinya ya. tupoksinya itu mesti kita harus menanyakan dulu. Jangan setiap kali ada laporan langsung kita terima enggak. Ini udah diproses belum di internal, misalnya ya, dilaporkan terkait KTP, ya kan? Nah, Pak Lukas melapor KTP. Nah, Pak Lukas, saya mau tanya, ini udah dilaporkan belum ke aparat setempat? Persoalan yang Bapak laporkan ini. Kalau sudah pernah ke Dinas Dukcapil? Kalau sudah, nah itu baru bisa kita tangani. Tapi kalau dia jawabnya, oh belum ya Pak, nah kita menyarankan tolong dilaporkan dulu di pejabat setempat, mungkin di lurahnya atau camatnya atau bahkan di dinas dukcapilnya. Nah, kalau itu belum semua, kita menyarankan mereka untuk lapor dan belum kita tangani. Begitu. Selama periode Anda menjadi anggota Ombudsman Nasional itu, seingat Anda, ada berapa kasus pengaduan oleh masyarakat? Dan komposisinya ini tidak perlu terlalu rinci atau detail, tapi kira-kira persentase dari pengaduan itu berapa persen yang valid dan kemudian ditindaklanjuti, berapa persen yang pengaduan yang salah alamat. Seperti tadi, contoh mengadukan HP itu kan. Kira-kira gimana komposisinya? Kalau per tahunnya, jadi kan saya 5 tahun nih. Nah, per tahunnya itu antara sekitar 5.000 sekian sampai 8.000 laporan lah, more or less ya. Jadi banyak memang, karena yaitu urusan bahkan helm hilang aja lapornya ke ombudsman. Oke, berapa yang valid sebagai laporan yang bisa ditindaklanjuti ombudsman? Itu Dari 5. Enggak, jadi sekitar berapa 60% itu bisa ditindaklanjuti. Tapi kemudian nanti masih sortir lagi yang memang benar-benar misalnya ya dokumennya lengkap, terlapornya jelas, ya kan, bukti-bukti yang dia miliki itu memang kuat gitu. Nah, akhirnya ketemu nih. Kalau saya pernah menghitung tingkat keberhasilan penyelesaian laporan itu maksudnya orang datang punya masalah, kemudian setelah dibantu ombudsman bisa selesai. Nah, itu waktu itu ya sampai tahun terakhir saya di ombudsman itu tingkat keberhasilannya itu sekitar 64-67%. Artinya dari 100 orang yang melapor itu 64-67 orang itu bisa selesai gitu. Itu contohnya apa sih? Contohnya gini nih, di Kalimantan Barat, ini saya ingat persis soalnya. Itu ada orang yang mengurus sertifikat tanah itu sampai 15 tahun. Bayangkan, 15 tahun nggak selesai. Nah, ketika ada perwakilan ombudsman berdiri di sana, orang itu kemudian termasuk pelapor pertama yang datang melaporkan. Dan ya setelah diproses, berkoordinasi dengan kami di pusat, akhirnya bisa selesai. Waduh, senang banget orang ini. Nah, akhirnya selesai itu maksudnya akhirnya sertifikatnya bisa di tangan, bisa diterima di tangannya. Padahal selama ini 15 tahun cuma di pingpong aja ke sana kemari. Nah, itu konkretnya begitu. Secara umum pengaduan masyarakat tema apa yang paling populer, paling banyak? Kalau yang saya
selama 5 tahun saya ada di Ombudsman itu tetap pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu sekitar 41%. Ya, Pemerintah kasusnya daerah apa? itu, Tanah. belum, nanti tanah itu di bawah itu BPN. Jadi pemerintah daerah itu semua jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Nah, itu apa saja sih? Nah, kan ada dinas-dinas kan. Nah, dinas itu kan satu OPD, maksudnya organ perangkat daerah. Itu kan satu kabupaten aja dinas-dinasnya kan puluhan. Nah, mereka itulah penyelenggara pelayanan publik yang langsung berhubungan dan menerima laporan langsung dari masyarakat. Nah, itu pemerintah daerah itu maksudnya organ-organ atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di masing-masing daerah, ada kabupaten, kota, provinsi. Secara Nah, spesifik tema apa yang sering diadukan di pemerintahan daerah? loh, Ngurus KTP misalnya? ya mulai kita lahir sampai meninggal itu jelas. Mulai lahir itu surat akte kelahiran, ya kan. Nanti gede dikit apa misalnya KTP, gede dikit surat nikah, ya kan. Nanti jual beli, nanti sampai ke surat kematian. Itu udah urusannya pemerintah daerah semua itu, ya kan. Belum. Jadi kalau saya selesaikan dulu ya. Jadi itu yang pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu kalau periode saya itu kepolisian yang banyak pengaduannya itu ada 11%. Kemudian ada instansi pemerintah, kementerian lembaga lah, itu ada 10%. Nah, kemudian yang di bawahnya BUMN, BUMD. Nah, nomor 5 itu Badan Pertanahan Nasional. Tadi yang Pak Lukas bilang, ini ada 7%. Jadi kalau saya tarik 5 besarnya itu, nomor 1 itu paling tinggi pemerintah daerah, kepolisian, ya, kementerian lembaga, BUMN, BUMD, baru Badan Pertanahan Nasional. Nanti nomor 6 ada lembaga peradilan dan seterusnya. Baik, Bung Budi, bisa diceritakan mungkin satu contoh kasus ilustrasi ya, pengaduan masyarakat yang menurut Anda itu salah satu kasus yang menarik, bisa dijadikan semacam ilustrasi betapa pentingnya ombudsman ini. Mungkin ya. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya kasus, ya tadi saya bilang, kasusnya itu per tahun antara 5.000 sampai 8.000-an gitu. Bahkan pernah lebih dari 10.000 di 1 tahun. Dan semua jenis pelayanan publik ada di situ. Nah, kebetulan saya sebenarnya banyak bisa cerita karena salah satu bidang atau core ya jenis pengaduan itu terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan waktu itu kan pendidikan ini bisa dilihat dari proses belajar mengajarnya. Nah, waktu itu kebetulan ada laporan dari guru-guru, ya, guru-guru dan sekolah-sekolah yang terkait dengan dana BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Mungkin Pak Lukas juga udah dengar. Ya. Itu luar biasa itu, karena apa ya istilahnya, complicated-nya kasus itu tuh masif ya, terjadi di semua kabupaten kota, dan modusnya itu ya memang beragam, meskipun kemudian bisa kita klaster ya. Intinya begini masalahnya, dana BOS itu tidak bisa langsung diserahkan kepada sekolah karena harus melewati rekening rekening umum pemerintah daerah. Jadi rekening daerah lah kira-kira begitu. Nah, dari sana untuk bisa sampai ke sekolah-sekolah itu prosesnya panjang, ya. Kendala pertama adalah ketika itu masuk ke rekening kas daerah, itu ternyata mereka menemukan itu jumlahnya tiap-tiap kabupaten aja ratusan miliar tuh. Jadi kalau ngendap aja beberapa hari aja bunganya udah bisa dihitung kan, kalau ratusan miliar. Nah, itu nggak jelas yang apa namanya, yang membawa bunganya itu kemana itu nggak jelas. Nah, yang pokok saja itu nggak langsung. Akhirnya ketika diproses ombudsman ada kejelasan mengenai kemana ada kejelasan, itu. Karena kita kemudian membentuk tim. Jadi kita membentuk tim, kita bagi provinsi mana yang paling banyak pengaduan soal ini, kita petakan ya kan.
Saya kebetulan waktu itu di Jawa Tengah, ada yang di Sulawesi Selatan, ada yang di Riau. Jadi kita bagi-bagi. Nah, ketemu tuh. Nah, akhirnya kita ini kan harus secara nasional nih menyelesaikannya. Jadi kita mulai mengundang itu mulai dari Kementerian Keuangan. Ya, bagaimana proses transfer ini dilakukan. Ya, itu prosesnya panjang tuh karena kita harus mengundang pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan yang terkait dengan program ini. Kemudian mengundang Kementerian Dalam Negeri karena terkait dengan daerah-daerah kan. Kemudian mengundang dari Kemendikbud jelas kan karena ini persoalan operasional sekolah, maksudnya persoalan pendidikan. Nah, akhirnya kita pertemukan bersama-sama, akhirnya ya solusi itu bisa secara nasional. Tapi itu pun ternyata yang saya tahu ya, sampai sekarang itu muncul lagi tuh masalah-masalah itu. Jadi waktu itu bisa diselesaikan, kemudian daerah bisa lancar proses pengiriman dana bosnya, karena cerita-cerita mengenai dana bos ini macam-macam loh. Kalau ada kepala sekolah di Jawa Tengah yang karena harus nombokin dana bos, dia menjual motornya, menggadaikan motornya. Ada yang punya tabungan untuk haji diinikan dulu. Yang penting dana bos bisa cair dulu lah. Karena yang dari atas nih prosesnya macam-macam. Ada yang kemudian minta komisi, ada yang minta komisi 17%, ada macam-macam. Jadi complicated banget. Nah, akhirnya kita nggak bisa parsial daerah per daerah menyelesaikannya. Kita tadi dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Keuangan, Kemendikbud dan seterusnya, akhirnya waktu itu sudah lancar sebenarnya. Tapi belakangan sebelum diubah sama Nadiem ya, Menteri Nadiem Makarim, yang saya tahu Nadiem barusan mengeluarkan keputusan sekarang tidak lagi melalui pemerintah daerah, tidak melalui rekening daerah. Jadi dana bos itu dari Kementerian Keuangan langsung ditransfer ke sekolah-sekolah. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan usulan berapa 5, 6, 7 tahun yang lalu sebenarnya. Karena kita juga mengusulkan sebenarnya dana bos ini ngapain perlu dilewatkan ini daerah. Nah, ada anggota ada ini cerita yang lucu-lucu nih di sini. Misalnya, nah kan anunya desentralisasi Pak Budi. Ini kan otonom wilayah otonom. Jadi harus ini ke daerah dulu. Macam-macam lah. Nah, yang di sini bilang nanti kalau langsung dari pusat nanti dianggap sentralisasi ya. Jadi persoalan-persoalan seperti itu tuh di pusat tuh terjadi. Karena kita juga mengundang anggota DPR. Jadi anggota DPR juga menyalahkan pihak pemerintah, yang pemerintah juga melemparnya itu kan harusnya Senayan Pak Budi yang terus dana bunga yang mengendap itu gimana? Bisa ditarik atau bisa dialokasikan secara benar? Tidak semua bisa. Jadi sebagian itu bisa kita temukan lah. Itu sebenarnya bukan tugas ombudsman karena itu kan mengenai amount ya, mengenai jumlah itu Kementerian Keuangan. Tapi itu dana-dana itu bisa diselamatkan. Tapi ada juga yang tidak jelas. Nah, ini yang waktu itu kan kalau ombudsman tidak masuk ke proses hukum apalagi hukum pidana ya. Kita kan bukan penegak hukum pidana seperti halnya polisi, jaksa atau KPK. Jadi kita lebih ke proses penyelenggaraan pelayanan publik, proses administrasinya dan seterusnya. Tapi yang selesai ini banyak sekali yang mengirim ucapan terima kasih sampai wah ini sekarang udah mulai lancar, waduh dan segala macam lah. Ya, jadi itu ada rekomendasi yang kita keluarkan ke Kementerian Pendidikan ada ya waktu itu. Oke, jadi kewenangan ombudsman itu berhenti hanya sampai rekomendasi ya, agar instansi-instansi yang lebih berwenang, yang terkait lah yang menyelesaikan secara formal dan tuntas. Itu gini, polanya begini Pak Lukas. Kalau di undang-undang ombudsman-nya, ini kan kita bekerja ini dengan 2 undang-undang. Jadi ombudsman ini bekerja atas mandat 2 undang-undang. Yang satu undang-undang Ombudsman RI sendiri, Undang-Undang Nomor 37, yang satu undang-undang pelayanan publik namanya, Undang-Undang Nomor 25. Nah, 2 undang-undang ini bagai dua sisi dari satu keping mata uang lah. Jadi kok saling komplement, saling melengkapi. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Lukas, kalau di undang-undang ombudsman-nya itu ya kewenangan kita hanya sampai mengeluarkan rekomendasi. Nah, tapi di Undang-Undang Pelayanan Publik itu yang merupakan komplement dari Undang-Undang Ombudsman RI itu ada kewenangan untuk memberikan sanksi. Ya, sanksinya itu macam-macam, mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, sampai pemberhentian dengan hormat, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Ada yang tapi seperti itu. nah ini yang mau saya ceritakan, hanya yang menjadi eksekutor dari sanksi-sanksi itu bukan ombudsman. Makanya Instansi ombudsman terkait ya. itu atasan dan instansi terkaitnya. Jadi misalnya yang terlapornya itu kepala dinas, maka eksekutornya nanti kalau ada sanksi itu bupati atau wali kotanya, gitu. Kalau kabak ya kepala bironya, nah gitulah berjenjang. Kalau bupati kabaknya tidak melakukan Nah, ini menerapkan pertanyaan. sanksi? Oh, kalau kabaknya itu bupatinya bisa memberi sanksi, nggak masalah. Justru yang jadi masalah itu dari pengalaman saya, Ya, itu maksud kalau yang saya bupatinya yang mestinya memberikan sanksi ke kepala dinas tidak melakukan itu karena kroninya misalnya. ya betul. Apakah kok ombudsman bisa mempersoalkan? Bisa, tapi harus berputar-putar. Ini saya ada punya beberapa pengalaman lah, beberapa experience soal ini. Nah, yang kendalanya, saya dulu berasumsi bupati ini anak buahnya gubernur, gubernur ini anak buahnya Kemendagri kan gitu kan. Di kepala kita itu kan gitu. Ternyata prakteknya nggak seperti itu. Karena begini, bupati melakukan maladministrasi pun yang sudah istilahnya sudah proven ya, sudah terbukti melakukan maladministrasi pun, itu tetap nggak bisa diproses misalnya sampai ke pemecatan kalau DPRD-nya ya, DPRD Kabupaten Kota tidak mengajukan pemecatan kepada dia. Jadi meskipun gubernur memberi peringatan, memberi sanksi, dia nggak bisa memecat bupati karena bupati bahkan juga gubernur itu kan sama-sama jabatan politis yang dipilih oleh DPRD-nya. Nah ini yang sementara ini paling tidak sampai saya selesai waktu itu jadi kendala. Ada sih beberapa contoh soal itu. Ini pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu. Jadi dari pengalaman Anda itu di ombudsman daerah dan nasional, jadi dari uraian Bung Budi tadi, terkesan bahwa bahkan untuk layanan publik elementer, itu kayaknya pelayanan publik di Indonesia masih buruk ya, dari soal sertifikat kelahiran, kemudian KTP, sampai hal-hal penggunaan dana BOS ya. Ya, jadi Karena begitu banyak kasus ya. pelayanan publik dasar itu kan yang jelas Adminduk jelas, administrasi kependudukan. Ya, mulai lahir kita meninggal itu kan pelayanan publik dasar tuh. Terus plus pendidikan, ya kan, kesehatan, nah gitu-gitu pelayanan publik dasar. Nah, itu memang kalau dari pengalaman saya selama baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat itu masih mereka itu masih apa ya istilahnya harus terus diawasi dengan cermat, dengan ketat, dan ini yang juga jadi apa ya kendala itu kadang-kadang pengaruh lembaga-lembaga termasuk ombudsman itu kalau enggak di backup oleh lembaga atau institusi lain itu kadang-kadang juga enggak diperhatikan. Nah, pertanyaan kepada saya misalnya apa maksudnya? Nah, saya kasih contoh ya. Saya waktu itu melakukan investigasi terhadap salah satu namanya pengelolaan Badan Pengelolaan Lembaga Lingkungan Hidup di Daerah (BPLHD). Itu dari investigasi kita suapnya pelayanannya harus memberi suap-suap itu terbukti karena kita ada videonya tuh. Nah, ketika kita hasilnya kita kirimkan kepada bupati wali kota yang kita investigasi, pada diam aja. Tapi begitu kita publikasikan ya melalui media, mulai dari Kompas, Tempo semua memuat, waduh itu langsung gitu. Cepat Pak, mereka mengirim tim untuk menindaklanjuti itu. Nah, jadi ombudsman pun saya berkesimpulan perlu juga di backup oleh institusi atau lembaga-lembaga lain seperti media ya. Itu efektif sekali dari pengalaman saya ya. Selain lembaga pengawas yang lain yang kita butuhkan misalnya Komisi Informasi Pusat ya. Dalam batas-batas tertentu kita sangat membutuhkan juga backup dari mereka. Ya, pada akhirnya memang masih perlu sinergi antar berbagai lembaga ya, baik di pemerintah maupun lembaga civil society seperti mass media dan sebagainya. Betul. Dan tapi ya karena keterbatasan waktu masih banyak PR yang harus dilakukan oleh ombudsman untuk mengawasi pelayanan publik di Indonesia yang sepertinya dari uraian dari Bung Budi tadi belum mencerminkan sebuah negara yang pelayanan publiknya sudah matang.
Ya, Baik, kita harus akhiri, perbincangan ini. Kita mungkin akan ketemu lagi, Bung Budi, di ya, kesempatan lain dan tema lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akan terima kasih. bertemu di lain Terima tempat. kasih. Salam untuk Friends of TV. Terima kasih Pak Lukas.